Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Bugen Halilintar akan mempresentasikan mini project kami yang bernama Fast Living. Di sini kami memilih topik yaitu weighted graph atau graf berbobot dan juga algoritma Dijkstra. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, perkenalkan saya Muhammad Alkanataya dan rekan-rekan saya, mungkin sama aku aja, ada Gaita Sahna, Nafesa, dan juga ada Najla Azizah, ada Salwa, dan juga Zahra. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kami membuat proyek ini. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari ini, kita ini sering membutuhkan jalur tercepat gitu untuk melakukan perjalanan, seperti pada navigasi atau pengiriman barang. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, digunakan konsep graf berbobot dan juga algoritma Dijkstra. Nah, oleh karena itu, dibuat sistem yang dapat membantu menentukan jalur tercepat secara otomatis dengan menggunakan konsep graf berbobot dan algoritma Dijkstra. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana cara merepresentasikan suatu jalur ke dalam bentuk graf. Lalu yang kedua itu ada bagaimana cara menentukan jalur tercepat dari titik awal ke titik tujuan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada algoritma apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma Dijkstra. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya pada graf berbobot positif. Dan cara kerjanya yang pertama, langkah-langkah itu tentukan titik awalnya. Yang kedua, inisialisasi jarak semua node dari node awal 0, terus lainnya dan sama dengan infinity. Yang ketiga, pilih node dengan jarak terkecil, periksa semua tetangganya. Selanjutnya, update jarak jika ditemukan jalur lebih pendek. Lalu ada tandai node sebagai telah dikunjungi. Yang terakhir itu ulangi hingga tujuan ditemukan. Selanjutnya, di sini ada implementasi Dijkstra dalam sistem. Yang pertama itu ada alur implementasinya. Yang pertama itu user memilih titik awal dan titik tujuan. Yang kedua, sistem mengambil data graf, node, dan bobot. Yang ketiga, algoritma Dijkstra dijalankan. Yang keempat, sistem menghitung total jarak setiap jalur. Yang kelima, sistem memilih jalur dengan jarak minimum. Yang terakhir ada hasil ditampilkan ke user dan outputnya itu terdapat jalur tercepatnya apa dan total jaraknya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di bagian ini kita akan membahas bagaimana wedge graph direpresentasikan ke dalam aplikasi atau codingan. Jadi, konsep graph yang sebelumnya kita bahas secara teori diubah menjadi bentuk yang bisa diproses oleh program. Node atau titik direpresentasikan sebagai lokasi, misalnya A, B, dan C. Kemudian, edge atau jalur menjadi hubungan antar titik, sedangkan bobot merepresentasikan nilai seperti jarak atau waktu tempuh. Sebagai contoh, kita bisa menyimpan data graf menggunakan struktur seperti agency list ataupun agency matrix. Kita bisa baca seperti ini. Dari A memiliki bobot 5. Dan dari A ke C memiliki bobot 2. Juga dari C ke B memiliki bobot 2 dan dari C ke D memiliki bobot 4. Artinya kalau kita jalan dari A ke C lalu ke B, totalnya bisa dibandingkan dengan jalur langsung. Data inilah yang kemudian digunakan oleh algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur tercepat berdasarkan total bobot. Nah, kenapa kita memakai weighted graph?
Jadi dalam menentukan jalur tercepat, kita tidak hanya melihat apakah suatu jalan ini terhubung, tapi juga mempertimbangkan gitu, mana waktu tempuhnya, mana jarak tiap jalannya yang tercepat. Nah, di graph biasa itu semua jalan tuh dianggap sama gitu. Jadi hasilnya cuma berdasarkan jumlah langkah aja, bukan mana yang benar, mana yang paling cepat. Karena itu kita pakai weight graph. Nah, jadi setiap weight graph itu setiap bobotnya, setiap sisinya itu punya bobot. Jadi misalkan waktu atau jarak. Nah, dengan adanya bobot ini, kita bisa hitung total dari setiap jalur. Jadi kita bisa nentuin jalur mana yang lebih optimal. Nah, seperti contoh tadi kayak A ke B itu cuma 5 menit, sedangkan A ke C ke B itu sama dengan ya 2 tambah 2 sama dengan 4 menit. Jadi lebih panjang gitu waktunya. Jalur kedua tuh lebih cepat, bisa dilihat aja lah. Terus next. Jadi intinya tuh kenapa kita tetap weight graph, yaitu karena di dalam dunia nyata tuh setiap jalan itu punya kondisi yang berbeda-beda ya. Mau jarak maupun waktu atau bahkan biaya. Weight graph itu bisa mempresentasikan semua karena setiap isinya punya nilai. Nah, berbeda dengan metode seperti BFS atau DFS yang nggak mempertimbangkan bobotnya, weighted graph itu memungkinkan kita membandingkan total nilai dari setiap rutenya. Jadi hasilnya kita nggak cuma dapat jalur yang tersedia aja, tapi jalur yang paling optimal lah, terutama kalau tujuannya mencari waktu tempuh tercepat atau terpendeknya. The next. Lanjut. Oke, sebelumnya aku izin memperlihatkan dulu hasil dari aplikasi yang sudah kami buat. Jadi ini apakah sudah terlihat ya? Sudah ya? Oke, jadi di sini adalah hasil dari aplikasi atau sistem yang sudah kami rancang. Di sini seperti titik-titik dan juga sisi terlihat seperti graf. Jadi dimulai dari A hingga Z, di sini merepresentasikan sebuah simpul atau node atau juga titik. Nah, di sini titik-titik sudah disebarkan ke berbagai pojok map. Kita menggunakan leaflet untuk tampilan mapnya agar terlihat seperti real implementasi kesehari-hari. Nah, untuk alur kerjanya itu, pertama, user memilih suatu titik seperti V, lalu user memilih titik tujuan, misalkan O. Nah, nanti user akan klik hitung, dan di sini dari sistem langsung akan membuat atau mengkalkulasi jalur mana saja yang paling tercepat, yaitu jalur dari V ke K, dari V ke K, ke L, ke M, ke N, dan langsung ke O, yaitu jaraknya adalah 20,77 km. Nah, di sini untuk weighted graph atau weighted graph berbobotnya itu direpresentasikan menggunakan kilometer. Nah, kilometer ini tuh dikalkulasi oleh jarak antar simpul dengan simpul lainnya, seperti R dan Q ini itu ada 3 km karena kalkulasi oleh menggunakan rumus Harvestin atau kita menggunakan jarak longitude atau latitude sama longitude. Nah, nantinya diakumulasikan oleh algoritma Dijkstra agar mana sih membandingkan jalur mana saja yang paling cepat. Nah, di sini mungkin aku akan menjelaskan sedikit untuk codingannya. Bentar ya. Nah, di sini sudah terlihat ya codingannya. Oke. Nah, jadi di sini itu oke. Jadi pertama dulu kami mendefinisikan kumpulan node atau kita sebut aja titik ya, atau enggak titik.
titik itu simpul. Nah, di situ menjelaskan gitu yang merepresentasikan lokasi dalam objek bernama location. Nah, ini. Nah, di dalam objek ini tuh setiap key seperti tadi A sampai Z itu merepresentasikan satu titik atau setiap titik simpul yang tadi. Nah, setiap titik ini tuh memiliki nilai berupa koordinat latitude dan longitude yang tadi aku bahas yang menggunakan rumus Harvestin. Nah, lalu kami mendefinisikan hubungan antar titik tersebut itu menggunakan fungsi menggunakan object connection ini. Nah, di bagian ini tuh setiap node atau titik memiliki daftar titik yang lainnya yang terhubung. Nah, melainkan graf lengkap, kami itu menggunakan graf yang emang ada gak tersambung semuanya gitu. Jadi graf tidak lengkap. Jadi kalau graf tidak lengkap tuh setiap simpul tidak terhubung dengan simpul yang tidak harus terhubung dengan simpul yang lainnya. Nah, jadi struktur ini tuh merepresentasikan sisi pada graf ini tuh jadi membuat sisi pada grafnya. Nah, setelah itu kami itu membuat graf berbobot melalui fungsi build graph. Nah, ini. Yang ini adalah yang membuat sisi-sisi itu memiliki tadi 3 km yang tadi. Nah, ini tuh akan mengubah struktur connection menjadi agency list yang jadi lengkap punya kayak 3 km, 2 km, dan lainnya. Dan juga nanti akan menggunakan algoritma Dijkstra yang tadi menggunakan this, pref, dan visited agar nanti itu nge-looping untuk membuat sebuah algoritma Dijkstra yang benar. Oke, segitu saja dari kami untuk penjelasan algoritma atau codingan yang digunakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.